Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Agung Bedah Angkoso. Saya merupakan mahasiswa di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi komunikasi angkatan 57. Dan video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah periklanan. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari media cetak, periklanan media cetak, media elektronik, maupun media digital atau online. Nah, meskipun iklan media cetak dan iklan media elektronik dan juga iklan media online atau digital sama-sama berfungsi untuk melakukan sebuah promosi, namun tetap saja ketiga jenis media periklanan tersebut memiliki ciri-ciri dan perbedaannya masing-masing. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa sih ciri khas atau perbedaan dari media cetak dengan media yang lainnya atau media periklanan media elektronik dan juga media online atau digital. Nah, dari media cetak ini yang pertama adalah menggunakan bahasa yang formal. Lalu yang kedua adalah banyak ditemukan di majalah, koran, dan tabloid. Yang ketiga adalah jenis iklan ini hanya bisa dibaca saja. Lalu selanjutnya jumlah kalimat sedikit karena dibatasi oleh kolom dan tata letak. Dan yang terakhir adalah dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Nah, jadi pada kesimpulannya di sini adalah iklan media cetak itu rata-rata ditemukan atau dijumpai pada media yang bersifat memiliki fisik, gitu, memiliki fisik nyata ya. Seperti contohnya majalah, yang sudah disebutkan tadi, majalah, koran, dan tabloid. Itu ketika Anda contohnya membaca majalah, atau koran, atau tabloid, di situ terdapat ada beberapa iklan. Nah, di situ iklannya menggunakan bahasa yang formal, bisa dibaca kapan saja, dan rata-rata kalimatnya itu sedikit, karena terbatasi oleh tata letak dari si iklan tersebut dan juga kolom dari majalah atau koran atau tabloid tersebut. Ya. Selanjutnya ada iklan media elektronik. Nah, kalau di iklan media elektronik ini ciri khas atau perbedaan di antara tiga media itu, yang pertama adalah iklannya bersifat lisan. Lalu bahasa iklan bisa formal ataupun non formal. Nah, ini tergantung dari Tergantung dari tujuan pasar ataupun tujuan audiens dari si produk atau jasa yang ingin dipasarkan. Misalnya produk atau jasa yang ingin dipasarkan ini memiliki tujuan memasarkannya kepada anak-anak muda misalnya. Nah, di situ boleh saja menggunakan bahasa yang non formal ya, meskipun bukan bahasa yang kasar atau bahasa yang istilahnya slang words gitu ya. Namun tidak usah terlalu formal, tidak perlu terlalu kaku seperti itu. Nah, disitulah letak di mana bahasanya itu bisa formal atau non formal. Lalu menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Nah, di sini kenapa menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat? Itu karena rata-rata media elektronik itu, iklan dari media elektronik itu memiliki durasi yang sangat singkat, durasi yang bisa dibilang cukup cepat gitu. Jadi mau tidak mau harus menggunakan bahasa yang singkat, namun dia jelas dan juga harus padat seperti itu. Lalu iklan bisa didengar dan memiliki gambar yang bisa bergerak.
Jadi selain bersifat lisan, ini juga iklannya memiliki gambar yang bisa bergerak juga, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah iklan hanya berlangsung di saat itu saja. Kenapa hanya berlangsung di saat itu saja? Karena yaitu berbeda dengan iklan di media cetak. Kalau iklan di media cetak itu kan di buku ya, atau di media yang memiliki fisik gitu, fisik nyata. Jadi ketika Anda sudah memiliki buku atau majalah atau tabloid atau koran atau apapun itu, Anda sudah memiliki itu, Anda bisa membacanya lagi kapan saja gitu yang Anda mau. Tapi kalau misalnya media elektronik ini tidak, karena dia itu memiliki rundown dan juga memiliki apa ya, durasi gitu loh. Jadi ketika Anda sudah melihatnya sekali, ya sudah, Anda harus menunggu beberapa saat atau beberapa momen kemudian sampai akhirnya iklan tersebut ditayangkan lagi, seperti itu. Nah, iklan media elektronik ini banyak ditemukan di televisi, radio, dan juga media-media lainnya yang dapat menampilkan gambar atau video atau yang lainnya seperti itu. Contohnya seperti apa ya? Itu ataupun yang lainnya. Masih banyak. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah ciri khas atau perbedaan dari media digital atau media online. Yang pertama adalah memanfaatkan jaringan internet untuk menampilkan iklan. Lalu yang kedua bisa ditemui di dalam website, mesin pencari, aplikasi media sosial, aplikasi permainan yang bersifat online, dan juga aplikasi yang menampilkan jasa. Lalu selanjutnya adalah umumnya berbentuk gambar disertai teks, namun ada juga yang berbentuk video singkat atau GIF. Lalu selanjutnya menggunakan kata yang singkat, padat, dan jelas dan menarik agar konsumen mudah memahami iklan yang ingin disampaikan. Lalu selanjutnya adalah kata bersifat persuasif agar produk atau jasa yang dipasarkan menarik banyak pembeli. Nah, jadi selain singkat, padat, dan jelas, kata-kata yang ditampilkan juga harus bersifat persuasif agar masyarakat atau audiens atau pembaca atau calon pembeli itu tertarik dengan barang atau produk atau jasa yang ingin dipasarkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bersifat informatif dan memiliki target pasar tertentu yang lebih luas. Kenapa memiliki target pasar tertentu yang lebih luas? Karena iklan dari media digital atau media online ini itu dipasarkan melalui yang sudah saya sebutkan tadi ya, bisa website, bisa mesin pencari, bisa aplikasi sosial media ataupun permainan yang bersifat online. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa dijangkau oleh siapapun, bisa dijangkau oleh uh, usia manapun gitu atau golongan manapun gitu kan, karena itu bersifat umum. Jadi dia lebih bersifat luas, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah kesuksesan iklan menjangkau calon pembeli bisa diketahui dari laporan digital. Nah, yang terakhir ini cukup menarik ya teman-teman, karena kesuksesannya itu bisa diketahui dari laporan digital, karena ketika si calon pembeli ini tertarik dan akhirnya mengklik foto, gambar, ataupun link dari bisa dibilang suatu website atau suatu mesin pencari gitu ya. Nah, itu data dari yang mengkliknya itu bisa terekam. Nah, datanya itu bisa berupa macam-macam ya, entah email, entah nama, entah apapun itu, tergantung dari si fasilitatornya itu, agreement dari si fasilitator atau dari media yang apa namanya, sudah disepakati oleh si calon pembeli ini sejak awal. Kayak misalnya iklannya itu ditemui di Google gitu, di Google, mesin mencari Google. Nah, di situ kan tertera email ya. Nah, jadi ketika mau klik, email Anda itu bisa terekam gitu loh. Nah, jadi itu teman-teman, masing-masing dari ciri khas dari media periklanan ya, ada media cetak, media elektronik, dan juga media digital. Nah, barusan kan saya sudah menjelaskan dari perbedaan ya teman-teman, perbedaan dari ketiga media iklan tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat deh persamaan dari media cetak, media elektronik, dan juga media digital atau media online.
Yang pertama adalah memiliki tujuan yang sama, tentu saja memiliki tujuan yang sama, karena tujuan dari periklanan adalah untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua adalah dibuat menggunakan kata-kata yang persuasif dan informatif. Nah, di situ kan kalau Anda memperhatikan atau kalau Anda sadar dari media cetak, media elektronik, ataupun media digital atau online, itu sama-sama menggunakan kata-kata yang persuasif dan informatif. Lalu yang terakhir, selain informatif dan persuasif adalah menggunakan kata-kata yang memiliki sugesti, yang menarik sugesti khalayak gitu, guna menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.